Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama Hijriah, absen 20, kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia tentang laju reaksi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan. Yang pertama ada gelas ukur. Yang kedua ada 3 buah toples kecil bekas, bisa juga dengan aqua gelas bekas. Lalu ada cuka, asam cuka. Dan lalu kita menggunakan Baiklin. Kemudian kulit telur. Kulit telurnya yang satu dipotong kecil-kecil banget, yang satu sedikit lebih besar. Dan kulit telur satu lagi dia dibelah jadi 2. Dan lalu kita juga memerlukan paku. Faktor yang akan kita uji yang pertama adalah faktor luas permukaan. Pertama-tama kita ambil 200 ml air putih dan lalu kita tuangkan 100 ml ke masing-masing toples bekas yang ada di meja. Pastikan jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang, karena apabila lebih nanti hasilnya akan berbeda, karena kita hanya ingin menggunakan luas permukaannya saja yang berbeda tiap gelas. Kemudian kita ambil asam cuka 100 ml, lalu kita takar di gelas ukur agar jumlahnya akurat. Kemudian kita tuangkan 50 ml asam cukanya ke tiap masing-masing gelas. Setelah selesai, kita masukkan kulit telur yang halus dan yang kasar ke masing-masing gelas. Apabila sudah masuk semuanya, kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita dapat melihat bahwa cangkang telur yang ukurannya lebih kecil dapat lebih mudah tereaksi daripada dengan cangkang telur yang ukurannya lebih besar. Kedua adalah faktor konsentrasi. Di sini kita menggunakan jumlah air yang sama, yaitu 100 ml, tapi jumlah asam cuka yang berbeda, yaitu 50 ml untuk gelas yang di sebelah kanan dan 100 ml untuk gelas yang di sebelah kiri. Lalu kemudian kita masukkan kulit telur yang besarnya sama ke 2 buah gelas. Sama seperti sebelumnya, kita akan menunggu selama 5 menit untuk menunggu hasil reaksinya. Setelah 5 menit, dapat dilihat bahwa gelas yang di sebelah kiri yang isinya 100 ml asam cuka tadi bereaksi lebih cepat daripada yang sebelah kanan. Faktor suhu. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan jumlah air yang sama. Akan tetapi, kita menggunakan suhu air yang berbeda. Yang kiri air biasa, yang kanan air panas. Jumlah asam cuka yang digunakan juga sama, 50 ml di masing-masing gelas.
Setelah itu, lalu kita masukkan kedua kulit telur di masing-masing gelas dan seperti biasa menunggu 5 menit untuk reaksi. Setelah 5 menit, dapat kita lihat bahwa gelas kiri yang dengan air biasa reaksinya lebih lambat daripada dengan gelas yang di sebelah kanan yang menggunakan air panas. Katalis. Di sini saya sudah menyiapkan satu gelas berisi 50 ml Baiklin, satu gelas berisi 50 ml asam cuka, dan satu gelas berisi campuran 50 ml asam cuka dan 50 ml Baiklin. Lalu kemudian masing-masing dari gelas tersebut dimasukkan satu paku. Dan lalu kita tunggu 5 menit. Setelah 5 menit, dapat kita lihat bahwa gelas yang isinya berisi campuran Baiklin dan asam cuka memiliki reaksi yang lebih cepat daripada dua gelas lainnya. Setelah melakukan praktikum, kita dapat menyimpulkan bahwa laju reaksi dapat dipengaruhi oleh 4 macam hal. Yang pertama, yaitu faktor luas bidang sentuh. Apabila semakin halus keping benda yang direaksikan, maka akan semakin cepat juga laju reaksinya. Begitupun sebaliknya, apabila semakin kasar akan semakin lambat. Yang kedua adalah faktor konsentrasi. Apabila kita meninggikan atau semakin meninggikan tingkat konsentrasi pada sebuah larutan, maka akan semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Itu akan memungkinkan tumbukan semakin banyak dan kecepatan reaksi juga naik. Kemudian faktor suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang sedang berlangsung dinaikkan, maka hal tersebut akan menyebabkan partikel-partikel di dalamnya semakin aktif bergerak. Karena hal tersebut, tumbukan yang terjadi juga akan semakin sering dan menyebabkan laju reaksi akan semakin besar. Lalu kemudian katalis. Di sini, cairan pemutih bekerja sebagai pengoksidasi besi yang ada pada larutan. Dan cuka atau asam cuka, karena dia memiliki sifat korosif, dia berperan sebagai katalisator dan mempercepat proses pengkaratan yang terjadi pada besi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.